Benar sekali. Jadi untuk suku bunga kartu kredit yang masih di cap 1,75 ini merupakan satu tantangan yang dihadapin semua issuer kartu kredit ya. Dan kita tahu bahwa cost of fund dari dana itu juga udah mengalami kenaikan yang tadi sekitar 5 kali. Jadi benar-benar pelaku industri kartu kredit ini harus sangat cermat dalam memperhitungkan dari segi aktivitasnya, baik itu untuk menopang operasional maupun program-program yang dijalankan. Jadi secara margin dari keuntungan karena ada cap 1,75 ini yang masih menjadi tantangan bagi seluruh issuer kartu kredit di industri, Mbak Aneka ya. Baik, dan Anda menilai berapa batas atas bunga yang layak untuk kartu kredit saat ini? Eh, Saat ini kami masih mencoba untuk mendiskusikan di internal dan mencermati dari segi cost of fund yang Bank Indonesia tetapkan. Jadi untuk suku bunga yang paling ideal tentunya nanti akan banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah itu dari suku bunga rate Bank Indonesia penetapannya akan kita coba lihat, dan kedua dari segi kenaikan operasional biaya yang dalam industri kartu kredit. Jadi mungkin saya belum bisa menyampaikan yang idealnya Mbak Nega ya untuk ini karena banyak faktor yang mempengaruhi untuk penetapan suku bunga ini. Baik, jika ada proyeksi Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuan di tahun 2024 dan ini akan menjadi akhir dari era suku bunga tinggi, apakah kenaikan batas atas untuk bunga kartu kredit ini masih diperlukan? Kami akan melihat seberapa besar penurunan dari suku bunga Bank Indonesia. Tentunya juga akan berdialog dengan Bank Indonesia untuk mengkaji apakah suku bunga yang sekarang ini di cap 1,75 masih mencukupi ideal dalam hal running satu bisnis kartu kredit ke depannya, Mbak Nega. Baik, kalau berdasarkan dialog kami dengan beberapa ekonom, banyak juga yang memproyeksikan BI akan terus menurunkan suku bunga hingga kembali ke 3,5% gitu. Anda nilai kalau memang ternyata sudah kembali ke 3,5%, apakah 1,75% untuk kartu kredit ini lalu menjadi layak kembali? Secara keseluruhan masih mencukupi ya 1,75. Tentunya juga melihat dari segi penurunan cost of fund yang mungkin akan direncanakan oleh Bank Indonesia. Jadi kami secara industri tetap akan melihat dulu Mbak Neke secara overall dan dampak-dampak lainnya yang terkait dengan kenaikan biaya-biaya operasional untuk kelanjutan dari bisnis kartu kredit. Baik, secara industri seperti apa harapan dari AKI gitu? Karena kalau kita mendengar ramalan dari Morgan Stanley yang mengatakan Bank Indonesia mungkin bisa menjadi bank sentral pertama di Asia yang memangkas suku bunga acuan lebih cepat di akhir 2023 ini. Namun kalau kami bertanya pada ekonom, banyak yang memproyeksikan baru bisa untuk dipangkas di awal tahun 2024. Bagaimana tanggapan AKI? Ya, kami sangat ini ya, untuk penurunan ini merupakan satu hal yang mengembirakan untuk industri kartu kredit. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi gitu ya. Karena impact dari margin yang kita dapatkan sekarang memang sangat tipis dengan cap 1,75. Tentunya dengan wacana akan ada penurunan dari Bank Indonesia, ini akan sangat membantu kelangsungan dari bisnis model kartu kredit saat ini. Kalau kita perhatikan sebenarnya tidak semua pemegang kartu kredit ini melakukan pembayaran parsial ya. Jadi kebanyakan kalau kami lihat sekarang ini tren nasabah pengguna kartu kredit ini membayarnya secara full, which is benar-benar menempatkan kartu kredit sebagai alat bayar, dan tempo dari transaksi dengan melakukan pembayaran in average biasanya sekitar 30 hari gitu ya. Jadi ini yang cost of fund yang kita absorb untuk memfasilitasi kemudahan buat nasabah tersebut. Baik, dan kita juga tahu Pak Cahyo saat ini instrumen pembayaran sudah semakin beragam. Banyak juga alat pembayaran digital yang ini juga terus berkembang begitu. Apakah ada kekhawatiran ke depannya untuk transaksi kartu kredit ini akan menjadi lebih melandai dengan banyaknya instrumen pembayaran lainnya? Saya kira tidak, Mbak Nika. Jadi akan menjadi saling melengkapi antara kartu kredit dengan instrumen alat bayar lainnya.
Jadi ini yang akan mempercepat cashless society, dalam artian transaksi secara digital, alat bayar itu akan semakin banyak, dan kartu kredit mempunyai satu keistimewaan atau spesifikasi tersendiri, di mana penggunanya juga akan menggunakan untuk keperluan-keperluan yang memang hanya bisa difasilitasi untuk kartu kredit ya, seperti kayak limit yang tinggi, pembelian dengan tiket size yang tinggi, dan kemudahan untuk acceptance secara internasional juga.